Kalau pakai kaf ya, kurban pakai kaf ya. Jadi kurub atau kurban itu artinya gelut, huru hara. Jadi beda ya. Jadi kalau kaf itu huru hara, bencana dan lain sebagainya, gelutan, tinjuan, lok-lokan. Tapi kalau kurban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Saya ingin memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tentang penulisan kata kurban. Itu pakai ki apa pakai k? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu sih yang paling tepat yang mana. Tapi menurut saya yang terpenting diketahui adalah kata itu berasal dari bahasa apa. Kata kurban itu berasal dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yaitu qaf, ro, ba, koruba, berarti kurban. Nah, qaf ya, qaf, ro, ba, kurban atau koruba menjadi kurbanan, artinya dekat. Kalau pakai kaf ya, kurban pakai kaf ya, jadi kurub atau kurban itu artinya gelut, huru hara. Jadi beda ya. Jadi kalau kaf itu huru hara, bencana dan lain sebagainya, gelutan, tinjuan, lok-lokan. Tapi kalau kurban mendekatkan. Nah, dalam konteks Idul Adha, nanti juga apa arti Idul Adha itu? Artinya apa dalam makna ini? Kurban itu mendekatkan berarti harus ada yang didekatkan dalam konteks ibadah kurban. Pertanyaannya adalah apa yang dikurbankan atau apa yang didekatkan. Yang didekatkan adalah sesuatu yang selalu ingin menjauh. Apa sesuatu yang ingin menjauh dalam dirimu itu? Yaitu sifat hewanmu. Dalam diri manusia itu ada sifat hewan yang selalu ingin menjauh dari kebenaran, alias tidak mengikuti aturan. Sifat wedusmu, sifat sapimu, atau sifat hewanmu lah. Hewan itu kan tidak beraturan. Artinya sebelum dibiasakan oleh manusia untuk dididik dan lain sebagainya, dia itu sak karepe dhewe dengan habitatnya sendiri. Yes, pokoknya urusannya dengan menang-menangan lah. Nah, ini sifat menang-menangan, sifat ayammu. Apa ayam itu? Ya suka itu, iri dan lain sebagainya. Kalau ada temannya oleh panganan, bukannya berbagi makanan, tapi temannya itu malah dikabruk. Nah, akhirnya makanan itu diambil ayam yang lain, misalnya dan lain sebagainya. Walaupun begitu ada sifat ayam itu yang baik, yaitu melindungi anaknya dan lain sebagainya. Nah, saya ingin fokus pada kurban, kata kurban. Di dalam diri manusia itu ada sifat hewan. Ular, sapi, babi, dan lain sebagainya itu harus didekatkan. Kenapa? Karena selalu ingin menjauh dari Tuhan. Maka dia harus dekatkan. Siapa yang mendekatkan? Imanmu. Karena imanmu lah yang selalu mencatat terhadap getaran-getaran kemauan sifat hewanmu. Imanmu lah. Ya, ilmumu lah, ilmu dalam dadamu, dia tahu bahwa sifat hewanmu itu ingin menjauh dari Tuhan. Nikmat rasamu lah, ya, rasa dalam dirimu itu, dia merasakan sifat hewanmu menjauh dari Tuhan. Ya. Takwamu lah, takwa dalam dadamu, apa takwa itu? Taat. Taatmu itu kroso itu loh. Kalau sifat hewanmu itu tidak ingin mentaati, maka dia harus ditaatkan, dia harus dirasakan, dia harus dikontrol oleh ilmu, dan dia harus dikendalikan oleh imanmu agar supaya dia mau dekat. Mau dekat kepada siapa? Dekat kepada Allah. Siapa yang selalu dekat dengan Allah? Apa yang selalu dekat dengan Allah adalah imanmu. Iman, ilmu, nikmat, takwa itulah yang dekat dengan Allah. Sedangkan nafsu yang bekerja sama dengan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita cenderung menjauh. Dia harus didekatkan kepada Tuhan oleh imanmu. Nah, kamu atau kita manusia kalau mengikuti iman ikut dekat. Kalau kita ikut hewan menjauh.
itu intinya. Nah, kemudian kalau menggunakan kaf, kur, ya kaf, kalau tadi kan kur, ya kalau ini kur, kurban ditulisnya. Kaf, kalau mungkin kaf itu cocoknya dengan huruf k, gitu. Kalau kof dengan ki, gitu. Kalau kurban artinya gelutan, mara bahaya dan lain sebagainya. Situasi yang tidak nyaman, tidak enak, tawur dan lain sebagainya. Itu pakai kaf, itu bedanya. Hati-hati, memang banyak bahasa Indonesia ini yang merupakan katanya atau katanya itu berupa serapan. Serapan dari bahasa Arab dan berbagai bahasa yang lain, terutama bahasa Arab. Contoh yang misalnya, kata biadab itu bahasa Arab, artinya baik. Biadab, orang Arab itu kalau bilang, orang yang sangat indah ungkapannya, bahasanya mudah dipahami, ya, kalimatnya sangat sederhana, sehingga mudah untuk dimengerti, itu orangnya disebut dengan rajulun biadab, laki-laki biadab. Tapi kalau menjadi bahasa Indonesia, laki-laki biadab artinya jelek. Jadi biadab itu dengan tata krama, tutur kata, ungkapan untaian yang indah. Itu bahasanya biadab. Dengan adab, dengan kalam sastra yang indah. Sampai-sampai di Arab, di fakultas-fakultas keagamaan itu ada namanya Kulliyatul Lughah wal Adab al-Arabi. Itu ada. Yaitu Kulliyatul Lughah wal Adab, Kulliyatul Lughah wal Adab, atau Kulliyatul Adab wal Lughah al-Arabi ada. Fakultas sastra, artinya sastra adab itu. Fakultas keindahan dan bahasa Arab. Begitulah, sering banyak bahasa-bahasa. Maka menurut bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia itu kadang-kadang sebagian mengalami makna yang sebaliknya. Oleh karena itu dalam kata kurban, mari kita kembali kepada, kita kembalikan pengertiannya kepada asal kata. Dia adalah bahasa Al-Quran, artinya mendekatkan. Pertanyaannya, apa yang didekatkan? Adalah sifat hewanmu. Maka berkorban itu simbolnya menyembelih seekor hewan. Menyembelih itu kan menjadi Idul Adha. Adha itu apa? Adha itu menjadi udhiyah, sembelihan. Kenapa sembelihan itu identik dengan adha atau duha? Duha itu apa? Pagi. Gini loh. Nek wis nafsu hewanmu itu sore, tuwek, kudu mbok kembalikan, mbok segarkan di hari pagi. Sedini mungkin harus kamu kendalikan. Seduha, sepagi, maka disunnahkan udhiyah itu pagi hari, jangan sore hari. Disunnahkan, kenapa? Karena udhiyah sendiri artinya duha, pagi. Kalau sore artinya masak atau bukroh, lisa bukroh. Kalau sore itu artinya asila. Jadi sore udah huruf. Tapi kalau pagi itu huruf bukroh, pagi hari, terbit matahari, kemudian namanya duha. Maka ada sholat duha. Udhiyah, sembelihan, menyembelih atau mengendalikan sifat hewan itu sedini mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Semakin tua manusia itu sifat hewannya tambah nemen. Hanya kemampuan fisiknya berbeda. Kemampuan fisik semakin tua semakin renta dan semakin tidak kuat. Tapi sifat hewannya, kemauannya tambah nemen. Apa itu? Ya wedhus mbek. Wedhus siapa? Wedhus itu libido seksual itu loh. Itu tambah nemen, tambah tua itu tambah nemen. Maka jangan berandai-andai, alah mumpung nom dintek-entekno lek tuwek mari. Enggak. Lek enggak mulai duha, lek enggak mulai segar, lek enggak mulai pagi sedini mungkin dikendalikan, kok tambah tuwek tambah nemen. Oleh karena itulah maka itu dikorbankan. Selalu dikorbankan dan selalu pagi hari udhiyah duha disebut dengan Idul Adha. Kembali kepada penyegaran, kembali kepada duha, kembali kepada udhiyah, kembali kepada pengorbanan, pendekatan nafsu hewan di waktu pagi. Demikian barangkali penjelasan. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya.
wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.